Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Windy Martuti dengan NPM 21651075 akan mengajar menggunakan lab virtual mata kuliah inovasi untuk pemenuhan UTS inovasi. Em, Baik, kita mulai langsung. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sel. Jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sebelum itu di sini saya akan share PPT untuk kalian bisa lihat mengenai materi sintesis protein. Sebentar ya. Iya, Bu. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein itu merupakan suatu proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, yang dilakukan oleh RNA atas kode atau perintah dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel. Nah, sintesis protein juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel eukariotik tidak melibatkan DNA. Nah, berikutnya itu em, molekul DNA menjadi sebuah sumber kode asam nukleat, nantinya akan menjadi asam amino dan mampu menyusun protein. Sementara itu, molekul RNA adalah hasil dari transkripsinya molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi lewat asam amino protein. Nah, secara sederhana, sintesis protein itu terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi, serta diagram sintesis protein. Nah, penemuan sintesis protein. Sintesis protein juga dinamakan sebagai biosintesis. Nah, merupakan proses pembentukan partikel protein yang dalam prosesnya melibatkan sintesis RNA karena pengaruh DNA. Proses sintesis protein membuat DNA menjadi sumber pengkodean asam nukleat yang berubah menjadi asam amino. Asam amino akan menyusun protein tanpa terlihat langsung dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, mekanisme sintesis protein itu terbagi menjadi dua, yaitu ada transkripsi dan juga ada translasi. Nah, transkripsi itu merupakan proses mencetak RNA yang dilakukan oleh DNA, terbentuk dibedakan menjadi tiga, berupa tRNA, mRNA, dan juga rRNA. Kemudian, urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai mRNA. Adanya transkripsi juga berada dalam beberapa tahap, tepatnya tiga seperti inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, yaitu ada urutan tahapan sintesis protein. Yang pertama itu adalah pembukaan ikatan helix DNA dilakukan enzim RNA, polimerase dan membentuk salinan informasi genetik dari DNA. Yang kedua, tempat menempelnya RNA, polimerase pada DNA dinamakan promoter. Fungsinya menunjukkan tempat dimulainya transisi. Yang ketiga, promoter juga membentuk DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses dalam langkah ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplemen atau antisense terpisah. Promoter memulai menempel pada bagian rantai cetakan.
Yang selanjutnya, pembentukan RNA oleh RNA polimerase, titik awal promoter, dan bergerak terus sepanjang rantai cetakan DNA. Selanjutnya, hal ini berakibat pada heliks DNA yang terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida kemudian dirangkai dan proses ini disebut sebagai elongasi. Selanjutnya, terbentuknya basa nitrogen pada RNA menjadi komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense. Di antaranya seperti basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Selanjutnya, kemudian basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, dan basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. RNA polimerase akan mentranskripsi DNA terminator. Proses ini kemudian berhenti akan disebut dengan terminasi. RNA akan lepas dari RNA polimerase yang mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali dan mRNA yang dihasilkan mulai dari transkripsi akan keluar menuju inti sel ribosom. Molekul mRNA akan berikatan dengan subunit kecil pada ribosom, tepatnya di ujung 5 aksen, barulah kemudian proses translasi dimulai. Diawali dari kodon start, berupa AUG yang terdapat pada mRNA, kemudian tRNA sebagai inisiator untuk membuat antikodon UAC yang nantinya membawa asam amino metionin, asam amino yang melekat pada kodon AUG, dan perlu diingat, metionin adalah asam amino awal pada proses sintesis protein. Nah, kemudian asam amino lain akan ditambah oleh enzim tRNA, aminoasil hingga mampu dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi ini akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop berupa UAA, UGA, atau UAG, dan jika salah satu ini muncul, maka proses translasi akan berhenti. Sementara itu, polipeptida yang sudah terbentuk akan lepas dari ribosom. Secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut ini. DNA melakukan transkripsi yang terdapat dalam inti sel. Untuk membentuk RNA menjadi mRNA, untuk kemudian meninggalkan inti sel menuju ribosom, prosesnya membawa kodon menjadi tRNA, yang juga membawa asam amino sesuai dengan kodon menuju ribosom atau translasi. Asam amino dirangkai sesuai dengan kode genetik pada kodon yang membentuk senyawa polipeptida. Nah, tujuan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu mempunyai tujuan, yaitu tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein untuk kemudian dimanfaatkan di dalam tubuh, khususnya sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup seperti enzim, hormon, dan membran sel tubuh, yang merupakan hasil dari susunan protein termasuk eritrosit yang memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Kebutuhan protein dalam tubuh tak lepas dari pengaruh kualitas protein yang terdapat di dalam makanan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan protein ini dianjurkan untuk mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Meskipun sudah makan banyak, namun belum tentu makanan yang kita konsumsi mengandung protein untuk digunakan dalam proses sintesis protein. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sintesis protein. Salah. Nah, selanjutnya di sini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi memungkinkan siswa dapat melaksanakan praktikum menggunakan laboratorium virtual. Salah satu laboratorium virtual yang akan saya gunakan adalah PET Colorado.
Nah, di sini saya akan menjelaskan melaksanakan praktikum menggunakan laboratorium virtual, yaitu menggunakan lab menggunakan PET Colorado. Jadi pada PET ini tuh terdapat salah satu menu yang berkaitan dengan sintesis protein. Bentar ya. Kelihatan nggak? Belum muncul. Belum muncul ya. Danti kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, kelihatan. Nah, ini tuh salah satu web yang dapat kita gunakan untuk melakukan praktikum virtual. Jadi di sini tuh ada fisika, kimia, matematika, dan juga biologi. Kali ini kita akan menggunakan bagian biologi. Nah, di salah satu menu ini tuh terdapat praktikum virtual mengenai sintesis protein. Sebentar ya, agak lambat. Nah, kira-kira ini tampilan luarnya seperti ini. Lalu kita dapat mengklik di sini. Nah, berikut ini adalah tampilan bagaimana praktikum berkaitan dengan sintesis protein. Untuk bagaimana agar aplikasi dapat dijalankan dan apa manfaatnya, yaitu pertama kita harus mengetahui beberapa menu, yaitu di sini ada menu positive transcription factor dan di sini ada RNA polymerase. Kita Nah, pada praktikum kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang pengaruh RNA polimerase ini terhadap terbentuknya mRNA, yang mana nantinya mRNA akan disimbolkan atau digambarkan seperti benang warna hitam. Nah, kita langsung mulai aja. Ini di sini kita klik. Nah, di sini ada tombol positive transcription factor. Kita naikkan jadi segini. Nah, afinitasnya kita tinggikan. Nah, untuk afinitas pada RNA polimerase ini kita atur pertengahan seperti ini. Nah, ini dia proses pembentukan mRNA. Kelihatan nggak? Terlihat. Nah, Lihat, ini Bu. kita tunggu lagi sampai terbentuk. Nah, ini dia yang benang-benang berwarna hitam itu nanti akan muncul di atasnya. Nah, seperti ini. Itu gambaran mRNA. Jadi, pembentukan mRNA ini dipengaruhi oleh RNA polimerase. Apabila afinitas dari RNA polimerase ini kita tinggikan, maka pembentukan mRNA ini akan semakin banyak. Akan semakin banyak dan semakin cepat. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita rendahkan, maka pembentukannya juga akan semakin sedikit atau semakin lambat. Seperti gambar ini, dia kayak lama, beda sama kalau afinitasnya kita tinggikan gitu. Nah, kan dia nggak ngebentuk, langsung tinggi aja gitu. Tapi kalau kita tinggikan,
Nah, dia bakal ngebentuk mRNA ini secara cepat. Nah, ini tuh proses yang dilakukan dalam video ini tuh adalah proses transkripsi. Nah, itu dia. Tuh, pembentukan mRNA-nya semakin cepat kalau afinitas dari RNA polimerase ini kita tinggikan. Nah, ini dia mRNA-nya berbentuk seperti benang-benang hitam. Ini dia. Oke, ini dia praktikum virtual yang dapat kita lakukan dengan menggunakan web Pet Colorado. Jadi buat semuanya kalau mau menggunakan virtual praktikum seperti ini bisa kalian cari di web. Nah, jadi itu tadi lab virtual yang dapat kita lihat mengenai proses transkripsi dari sintesis protein. Apakah kalian semua paham? Masih bingung sih, Bu. Apa perlu diulangin untuk lab virtualnya, Linda? Sepertinya iya, Bu, biar lebih paham gitu. Oke, kita ulangin untuk virtual praktikumnya ya. Nah, kelihatan nggak gambarnya, Linda? Kelihatan, Bu. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan praktikum virtual menggunakan web Pet Colorado. Nah, di sini tuh ada beberapa menu yang harus kita pahami. Di sini ada yang namanya menu positive transcription factor, ini afinitasnya. Dan di sini ada RNA polimerase dan di sini ada afinitasnya. Kita mulai, kita harus memahami kita ini dulu, rendahkan dulu. Kita mulai dulu dari awal. Nah, di sini kan ada menu positive transcription factor. Nah, di sini itu kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, untuk afinitasnya ini kita biarkan aja tinggi seperti ini. Selanjutnya pada afinitas RNA polimerase kita bisa letakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan pembentukan mRNA ini yang seperti benang-benang berwarna hitam ini itu mRNA. Ngerti? Oh, paham-paham, Bu. Nah, jadi ini dia. Kalau kita letakkan dia di rendah seperti ini, pembentukan mRNA-nya akan semakin lambat dan semakin sedikit. Kalau kita diletakkan di tengah seperti ini, pembentukannya akan terjadi juga, tetapi tidak secepat kalau kita meletakkannya afinitasnya tinggi seperti ini. Kita contohkan, kita tinggikan. Nah, pembentukan mRNA-nya akan semakin cepat. Tuh, dia semakin cepat. Nah, ini dia mRNA-nya yang seperti benang-benang berwarna hitam. Jadi, pembentukan mRNA ini dipengaruhi oleh RNA polimerase. Nah, seperti ini dan seterusnya. Gimana, Linda? Oh iya, Bu, paham. Bisa lah kita ulang. Kita belajar. Nah, kalau kita rendahkan seperti ini, pembentukan mRNA-nya juga akan semakin lambat. Contohnya seperti ini. Nah, pembentukan mRNA-nya tuh lama gitu. Tuh. Nah, jadi ini dia pembentukan mRNA yang dipengaruhi oleh afinitas dari RNA polimerase. Nah, paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu.
Baik, itu tadilah virtual praktikum mengenai transkripsi pada sintesis protein. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses translasi pada sintesis protein. Mungkin hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Makanya Ibu sih. Sawadee kapung.